Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 2191000420048, Prodi Ekonomi, Fakultas IKIP Budi Utomo. Di sini sebagai untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas makroekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang digunakan secara umum dalam bertransaksi sehari-hari. Maksudnya di sini yaitu uang kartal yaitu uang yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan sebagai alat tukar menukar untuk jual beli, yang sering kita lakukan untuk bertransaksi. Dan contoh dari uang kartal itu sendiri yaitu contoh seperti uang logam dan uang kertas. Kemudian uang giral. Uang giral merupakan alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank umum. Maksudnya di sini uang giral ini bukti tagihan pada bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Jadi uang giral ini tidak berbentuk logam maupun kertas, melainkan berbentuk surat. Dan dengan adanya uang giral ini mempermudah kita untuk melakukan transaksi dalam jumlah pengeluaran yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana proses pembuatan atau penciptaannya. Saya mengutip dari buku yang saya beli. Dari sini proses penciptaan uang giral di dalam kenyataan. Ternyata tidaklah mudah bagi kita untuk menciptakan uang, karena adanya penciptaan uang ini membuat sisi negatif itu sendiri. Maka di sini ada 3 faktor yang menyebabkan proses penciptaan uang giral, yaitu 1 sebagai kebocoran uang tunai. Kebocoran uang tunai itu sendiri yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke dalam bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Kemudian bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Maksudnya di sini yaitu aset. Faktor yang sangat penting yang akan membatasi perluasan penciptaan uangnya. Kemudian kekurangan peminjam. Kekurangan peminjam sendiri yaitu karena kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Kemudian proses penciptaan uang giral. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tabungan viral utama dan tabungan viral deviratif. Jadi di sini yaitu dalam proses penciptaan uang viral sendiri yaitu ada dua macam dari proses penciptaannya, yaitu yang pertama tabungan giral atau rekening koran yang biasa kita jumpai di dalam bank atau di lingkungan perbankan. Kemudian tabungan viral utama dan tabungan viral deviratif. Terus proses penciptaan uang yang berlaku. Maksudnya di sini dalam proses penciptaan uang yang berlaku yaitu ada 2, pemisahan yang digunakan. Kemudian proses penciptaan uang. Maksud dari pemisahan yang digunakan atau pemisahan asumsi yang digunakan itu sendiri proses penciptaan uang oleh bank-bank umum yang
ada beberapa faktornya, yaitu rasio cadangan yang ditetapkan oleh 20%, kemudian semua kelebihan cadangan yang akan dipinjamkan, kemudian transaksi-transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek dalam pemisalan asumsi. Kemudian seluruh tabungan dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah tabungan giral. Jadi kita menyimpan uang itu pertama, awal mulanya kita menggunakan uang kertas atau uang logam. Kemudian kita menyimpannya di bank, lalu kita akan mendapatkan uang kartal, yaitu bukan berupa uang melainkan berupa surat. Kemudian proses penciptaan uang. Setelah itu, berikan contoh bagaimana simulasi uang giral diciptakan. Yang pertama, simulasi uang giral. Bank Umum 1 akan meminjamkan sebanyak 80 juta. Dan sekarang bank itu menerima simpanan uang giral sebanyak 100 juta. Berarti keuntungannya 20 juta. Dan dalam gambaran ini dimisalkan banyak uang sebanyak 80 juta yang dipinjamkan itu pada akhirnya masuk di dalam bank umum kedua. Bisa dipahami, bank pertama meminjamkan uang sebanyak 80 juta. Kemudian bank ini menerima simpanan uang giral kepada orang yang akan menyimpan sebanyak 100 juta. Jadi bank pertama ini menerima keuntungan 20 juta. Dan dalam gambaran ini, banyak uang sebanyak 8 juta ini akan dipinjamkan kembali kepada bank kedua, dan begitu pun seterusnya. Kemudian simulasi uang kartal. Yang ini mohon maaf, saya lupa. Yang ini simulasi uang kartal. Dalam simulasi uang kartal itu sendiri ada 5 faktor dalam simulasi uang kartalnya, yaitu proses engraving. Pertama kita melakukan proses engraving. Yang kemudian offset printing, kemudian intaglio printing, kemudian numbering, dan finishing. Yang terakhir, mohon maaf di sini tidak berurutan. Proses engraving yaitu proses yang mencakup pembuatan desain dan gambar. Jadi engraving ini permulaannya kita itu membuat desain atau gambar. Kemudian gambar tersebut dilakukan dengan rekomendasi yang diberikan. Artinya kita setelah membuat desain, kita harus memberikan kesempatan apakah gambar ini sudah cocok atau sudah sesuai. Kemudian offset printing yaitu proses mencetak. Setelah membuat gambar, kita akan mencetak kembali. Kemudian dilanjutkan dengan intaglio printing. Intaglio printing yaitu proses penyempurnaan dari offset printing. Maksudnya di sini, setelah kita melakukan desain, setelah melakukan desain kita mencetak, kita akan melakukan intaglio ini, yaitu penyempurnaan atau penataan kembali. Kemudian setelah itu numbering, bisa numbering yaitu nomor. Berarti di sini numbering yaitu pemberian nomor atau nominal. Setelah itu finishing.
mana finishing itu sendiri sudah siap. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang kata yang tidak sopan, kata yang kurang benar, dan terima kasih telah menyaksikan hasil dari jawaban saya. Assalamualaikum.